nama saya Dik Senabut dengan NIM 104 2024 0096. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus IAKN Kupang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Raja Saul. Latar belakang Israel. Pada masa sebelum Saul, Israel belum memiliki raja. Mereka dipimpin oleh para hakim, termasuk tokoh terkenal seperti Deborah, Gideon, dan Samuel. Namun bangsa Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja, meskipun Tuhan memperingatkan bahwa raja bisa menindas mereka. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan itu dan memilih Saul. Pengangkatan Saul sebagai raja. Saul adalah seorang muda dari suku Benyamin, tinggi dan tampan, yang berasal dari keluarga yang sederhana. Dalam 1 Samuel pasal 9, Saul sedang mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang dan akhirnya bertemu dengan Samuel. Tuhan telah memberitahu Samuel bahwa Saul adalah orang yang akan diurapi menjadi raja. Saul diurapi secara pribadi oleh Samuel, kemudian diundi di depan rakyat di Mizpah dan dipilih secara publik sebagai raja. Awal kepemimpinan Saul. Awalnya Saul menunjukkan kualitas sebagai pemimpin ketika Yabes Gilead diserang oleh orang Ammon. Saul memimpin pasukan Israel dan berhasil mengalahkan musuh. Roh Tuhan menyertai dia dan rakyat mulai menerima kepemimpinannya. Samuel kemudian meneguhkan Saul secara resmi di Gilgal sebagai raja. Pada masa ini, Saul dipandang sebagai pemimpin yang gagah dan dipilih Tuhan. Ketidaktaatan dan penolakan Tuhan. Kesalahan besar berikutnya adalah ketika Saul diperintahkan Tuhan untuk membinasakan ketidaktaatan Saul pertama. Ketika akan berperang melawan orang Filistin, Saul tidak sabar menunggu Samuel untuk mempersembahkan kurban. Ia mengambil peran iman dan mempersembahkan korban sendiri. Sesuai yang melanggar perintah Tuhan, Samuel menegur keras Saul dan mengatakan bahwa kerajaannya tidak akan bertahan lama karena ia tidak taat. Ini menjadi awal dari penolakan Tuhan atas Saul. Seluruh bangsa Amalek, termasuk Raja Agag, dan semua harta milik mereka. Namun Saul tidak menuruti sepenuhnya. Ia mengisahkan Agag dan mengambil jarahan terbaik. Samuel marah dan berkata, "Ketaatan lebih baik daripada korban." Tuhan menyesal telah mengangkat Saul sebagai raja dan mengatakan secara tegas bahwa Saul telah ditolak. Setelah penolakan Tuhan atas Saul, Tuhan memilih Daud, putra Isai. Ia menjadi raja berikutnya. Pada awalnya, Saul menyukai Daud, tapi ketika rakyat mulai lebih memuji Daud, Saul cemburu, takut tatanya akan direbut. Saul mulai cemburu Daud, bahkan mencoba membunuhnya beberapa kali. Meskipun Daud tetap setia dan menolak membalas Saul, hubungan mereka tetap memburuk hingga akhir hayat Saul. Kejatuhan spiritual Saul. Setelah roh Tuhan meninggalkannya, Saul menjadi gelisah dan ia terganggu oleh roh jahat dan kehilangan arah. Dalam keputusasaan, ia bahkan menemui seorang dukun wanita di Endor untuk memanggil roh Samuel, tindakan yang dilarang oleh hukum Taurat. Samuel yang dipanggil mempertegas bahwa Tuhan sudah menolak Saul dan kesatuannya sudah dekat. Kematian Saul. Saul akhirnya menemui ajalnya dalam pertempuran melawan orang Filistin di Gunung Gilboa. Ia terluka parah dan karena takut dipermalukan oleh musuh, ia memutuskan bunuh diri dengan
menjatuhkan dirinya ke pedangnya. 3 anaknya termasuk Yonatan juga mati dalam pertempuran. Kematian Saul tragis dan memperlihatkan akhir yang mengerikan dari seorang raja yang pernah dipilih oleh Tuhan. Kesimpulan dan pelajaran. Kisah Saul adalah kisah peringatan. Kesimpulan dan pelajaran. Kisah Saul adalah kisah peringatan. Ia dipilih Tuhan, diberi kesempatan memimpin, tetapi gagal karena ketidaktaatan, kebanggaan, dan tidak mau mengakui kesalahan. Kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan lebih penting daripada keberhasilan manusia. Tuhan menginginkan hati untuk rendah dan taat, bukan sekedar penampilan luar atau jabatan. Sekian dan terima kasih. Shalom.